Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Sobat Sehat, pada bulan Oktober 2020 lalu pemerintah telah resmi mengumumkan hasil uji klinis fase kedua terhadap vaksin conjugate tivoid yang terbukti aman bagi anak-anak berusia 2 hingga 11 tahun. Hasil uji klinis vaksin ini sangat penting mengingat masih tingginya masyarakat di Indonesia yang rawan terhadap bakteri Salmonella typhi atau yang kita kenal dengan tipes. Nanti kita juga akan membahas bagaimana efek dan gejala dari tipes yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Tapi sebelumnya, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, selain berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh, kebersihan merupakan salah satu hal yang paling penting guna menjaga kesehatan tubuh. Bahkan, terkadang virus dan bakteri jahat yang menyerang tubuh kita tanpa Sobat Sehat sadari dapat disebabkan karena Sobat Sehat kurang menjaga kebersihan. Seperti gejala tipes yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya terdapat pada makanan dan minuman yang kebersihannya tidak terjaga. Lalu seperti apa gejala tipes yang diderita oleh seseorang? Berikut informasinya untuk Anda. Sobat Sehat, jangan beranjak dulu karena usai jeda kita akan membahas bagaimana cara pencegahan terhadap tipes dan langkah apa yang dapat dilakukan ketika kita telah terpapar bakteri Salmonella typhi atau tipes. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Sehat.
Sobat Sehat, kembali lagi di Ayo Sehat, program yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, Sobat Sehat, sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana gejala dari tipes dan bagaimana cara bakteri penyebab tipes masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai tipes bersama dokter spesialis penyakit dalam. Namun, sebelumnya kita perlu mengetahui bagaimana cara pencegahan terhadap tipes. Berikut liputannya untuk Anda. Sobat Sehat, bakteri Salmonella typhi atau tipes dapat tumbuh dan berkembang dengan subur, terutama di lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya. Walau saat ini vaksin untuk mencegah tipes ini telah tersedia, namun bukan berarti seseorang yang telah diberi vaksin yang dinamakan vaksin tifoid ini akan kebal terhadap bakteri Salmonella typhi selamanya. Lalu siapa sajakah yang perlu mendapatkan vaksin tifoid untuk mencegah tipes? Mengutip dari laman alodokter.com, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan vaksin tifoid diberikan pada anak usia 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun hingga anak berusia 18 tahun. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun masuk dalam kategori yang perlu mendapatkan vaksin tipes, terutama bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan penderita tipes. Lalu tenaga medis yang bekerja pada laboratorium yang sering terpapar bakteri Salmonella typhi. Dan yang terakhir adalah para pekerja yang bekerja di bidang kuliner. Sedangkan untuk penderita tipes, terdapat beberapa cara dalam mengobati penyakit ini. Mengutip dari laman kompas.com, sedikitnya terdapat 4 cara untuk mengobati penyakit tipes, yaitu dengan mengkonsumsi antibiotik yang dianjurkan dokter, lalu menjaga kebersihan diri, mengkonsumsi air dan makanan yang mudah dicerna, dan yang terakhir, bagi penderita tipes yang cukup parah, dapat melakukan operasi. Nah, Sobat Sehat, sudah bersama saya, Dr. Robert Sinto, kembali dokter spesialis penyakit dalam. Selamat datang, dokter. Terima kasih, Mas El. Bagaimana kabarnya, Dok? Sehat. Mas El sehat? Sehat banget pasti tentunya. Nah, Sobat Sehat, sebelumnya seluruh kru Ayo Sehat dan tentunya dengan Dr. Robert ini sudah melalui protokol kesehatan yang ketat dan tentu juga sudah melakukan pengecekan terhadap virus COVID-19. Dr. Robert, mungkin kita bisa langsung berbicara. Ini untuk tipes. Sebenarnya bagaimana sih cara kerja dari bakteri Salmonella typhi ini mulai masuk ke dalam seseorang? Ya, makasih Mas El. Jadi untuk di awal dulu saya mau klarifikasi yang dimaksud dengan tipes di sini adalah tifoid berarti ya. Ya, tifoid. Tifoid yang disebabkan oleh Salmonella typhi gitu ya Mas ya. Oke. Jadi bakteri ini ditularkan lewat pencernaan. Jadi kalau bahasa kedokteran namanya fekal oral. Jadi lewat fekal, feses dari orang yang sakit, kemudian tertular ke orang yang sehat. Nah, tentu tidak feses murni masuk ke dalam mulut orang lain gitu kan, tetapi melalui pajanan tangan yang tidak dicuci dengan bersih. Jadi kalau lihat dari sejarah awalnya, seorang koki gitu ya, kemudian dia terinfeksi oleh tifoid, kemudian di kotorannya itu mengandung kotoran, dia tidak cuci tangan dengan baik, dia memprepare food, dan kemudian makanan itu disajikan dan dimakan oleh orang lain dan itu tertular. Dan itu sebetulnya memang cara penularan atau transmisi dari demam tifoid ini. Nah, sesudah masuk lewat mulut, lewat makanan, kemudian dia melewati asam lambung, sebagian besar mungkin akan musnah oleh asam lambung. Tapi kalau jumlahnya sedemikian besar atau kekebalan tubuh pasien sedang menurun, nah dia bisa masuk melanjut ke daerah usus atau pencernaan. Nah, sesudah masuk ke usus, dia masuk pertama ke empedu terlebih dahulu, kemudian dia berputar ke aliran darah, dan kemudian masuk kembali ke saluran cerna, gitu ya, singkatnya, dia kemudian mengakibatkan gejala. Nah, gejala itu baru yang dialami oleh pasien-pasien yang didiagnosis kemudian dengan demam tifoid. Oke, berarti ini tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, tapi untuk orang yang memiliki daya tahan tubuh yang tinggi, ini kemungkinan besar untuk terkena tifoid, Dok? Ya, sangat mungkin. Kalau penyebarannya seperti itu? Ya, sangat mungkin. Oke, baik. Nah, Dok, kemarin saya sempat membaca sebuah artikel bahwa untuk penyebaran ini kan lewat feses. Dan tentu ini kalau seandainya penyebaran melalui makanan,
sayur-sayuran yang diberikan pupuk, tapi di dalamnya termasuk oleh ada feses dari manusia yang ternyata terpapar, ini bisa juga berarti? Ya, jadi semua kontaminasi yang mengandung Salmonella typhi yang kemudian tertelan gitu ya, nah itu menjadi potensi untuk tertular atau penularan kepada orang lain. Oh, oke. Berarti untuk saat bakteri Salmonella typhi ini masuk ke dalam tubuh, ini organ-organ tubuh apa saja sih sebenarnya, Dok, yang terdampak? Jadi yang pasti tadi seperti cerita saya, yang pasti adalah saluran pencernaan. Oke. Itu yang pertama. Maka itu gejala utamanya adalah gejala saluran pencernaan. Bisa justru konstipasi, susah buang air besar gitu ya, atau diare justru. Jadi pokoknya gangguan di saluran pencernaan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah efek yang ditimbulkan itu bukan lokal hanya di saluran cerna saja, tapi efek sistemik umum gitu ya. Oke. Jadi demam gitu ya, itu bisa dialami. Langsung ke demam berarti ya? Gejala utama gitu ya, lemas, demam. Nah, kalau yang organ spesifik lain, yang ketiga itu bisa pada jarang sekali itu bisa ada di paru juga pernah dilaporkan. Jadi radang paru akibat Salmonella typhi. Gitu. Yang lain tempat-tempat kecil misalnya pernah dapat juga kasus tulang, infeksi tulang akibat Salmonella typhi. Itu juga bisa dimungkinkan. Ada infeksi tulang juga? Karena tadi perjalanannya ada yang aliran darah dan ketika aliran darah dia bisa menyebar di semua tempat. Tetapi memang yang berat adalah gejala saluran pencernaan yang kalau tidak diobati dengan benar di minggu kedua dia bisa menjadi perdarahan saluran cerna. Jadi itu terjadi pendarahan internal. Perdarahan saluran cerna. Oke. Nah, Dok, ini saya memiliki grafis soal gejala-gejala tipes. Nah, ini ada beberapa: demam tinggi, tubuh mengeluarkan keringat, tubuh terasa lemas, gangguan pencernaan. Ini mungkin boleh dijelaskan, Dok. Sebenarnya yang paling umum kan tadi dokter sudah menjelaskan. Itu adalah gangguan saluran pencernaan dan juga ada demam tinggi juga. Tapi biasanya gejala yang ditemukan pada pasien-pasien yang mungkin ke dokter ya, ini apa saja sih, Dok? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan gangguan pencernaan, kemudian sakit perut gitu ya. Kemudian itu adalah gejala lokal. Nah, kemudian untuk gejala sistemiknya tadi demam tinggi, keringat banyak, lemas. Nah, tapi tentang demam ini ada sesuatu yang khas dengan tifoid. Oh, ada yang khas? Ya, demamnya itu namanya step ladder. Jadi yang pertama demamnya kebanyakan terjadi pada sore hari menjelang malam. Oh, waktu-waktu tertentu aja? Tertentu. Kemudian yang kedua, pola uniknya adalah bahwa tiap hari itu cenderung lebih demam. Jadi hari ini, hari pertama, kemudian yang kedua gitu ya, terjadi pada sore hari, tetapi lebih demam dibanding hari pertama. Nanti hari ketiga lebih demam lagi. Sampai nanti kalau tidak diobati, di minggu kedua demamnya berjalan terus-menerus. Nah, itu yang namanya demam step ladder. Nah, ini jadi salah satu cara kita untuk mencurigai, oh jangan-jangan pasien ini memang terinfeksi oleh tifoid. Oke, Dok, gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih untuk demamnya ini sendiri munculnya di sore ke malam hari, Dok? Ada penelitian tertentu deh, dokter? Ya, jadi saya coba cari untuk literatur juga belum ada satupun yang bisa menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi. Walaupun memang fenomena ini dicatat banyak dijumpai gitu ya. Banyak yang mengkaitkan dengan masalah toksin dan sebagainya lah. Tapi kalau untuk jawaban pastinya, memang saya melihat di literatur juga belum banyak yang bisa menjelaskan mengapa ini terjadi. Jadi ya ini memang petunjuk dari Tuhan aja untuk kita bisa mendeterminasi yang mana yang arah tifoid. Baik. Nah, gitu. Dok, ini saat pasien sudah terkena tifoid, mungkin dari dokter sendiri bisa menjelaskan ke sobat sehat tentunya nih, asupan-asupan gizi ya, atau mungkin makanan seperti apa sih yang seharusnya dikonsumsi untuk pasien untuk bisa sembuh lebih cepat? Ya. Jadi karena tadi bermainnya di saluran pencernaan gitu ya, jadi memang kita harus memilih makanan yang teksturnya lebih lunak gitu ya. Nggak perlu sampai harus bubur sekali. Kalau zaman dulu alirannya itu harus dikasih bubur saja gitu ya. Tapi kalau makin kesini makin dilihat lagi tidak banyak penelitian yang memang benar-benar melihat dikasih bubur dan yang tidak dikasih bubur gitu ya, makanan lain apakah memang berbeda atau tidak. Jadi kata kuncinya adalah yang lunak gitu ya, yang serat kasar dihindarkan gitu ya, yang lebih mudah dicerna ya tadi karena memang tifoid ini mengganggu saluran pencernaan. Jadi saluran cerna kasarnya jangan diberikan kerja terlalu berat terlebih dahulu. Jadi diberikan makanan yang lebih lunak, yang lebih siap serap gitu ya, yang pencernaannya tidak terlalu membutuhkan lebih tinggi. Yang lainnya sebetulnya tidak ada yang spesifik, boleh makan-makan seperti biasa, yang sesuai selera, yang penting bisa membantu pemulihan pasien. Oke, berarti emang harus sesuai selera dan tentu yang paling penting yang lunak. Teksturnya yang lunak. Teksturnya yang lunak. Oke, dokter, tentu kan ini sobat saya juga pengen tahu nih, untuk cara pencegahan dan tentunya pengobatan tifoid seperti apa, tapi jangan dijawab dulu, Dok. Sobat sehat, jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, program menyajikan informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah, Dokter Robert, tadi sebelum jeda,
saya juga menanyakan bagaimana sih cara pencegahan dan juga pengobatan untuk yang menderita tifoid. Tapi sebelumnya saya mau nanya dok, kalau untuk ini kan saluran pencernaan yang terkena di tifoid ini, tapi kalau untuk makanan-makanan yang diasup ini juga harus ada yang dihindari kan? Seperti pedas atau mungkin makanan yang pedas atau mungkin yang asam. Itu mungkin penjelasannya seperti apa dok? Ya, pada intinya semua makanan yang sifatnya mengiritasi saluran pencernaan baiknya dihindarkan. Jadi misalnya makanan yang terlalu pedas, terlalu asam gitu ya, atau justru makanan-makanan yang juga membuat bloating. Misalnya makanan yang terlalu tinggi lemak gitu ya, itu kan akan membuat bloating terlalu berlebihan. Nah, kita harus ingat bahwa proses yang terjadi kebanyakan memang di saluran pencernaan pada tifoid ini. Karena itu makanan-makanan yang genrenya seperti itu ya memang harus kita harus dihindarkan ya. Oke. Nah, dok tadi sebelumnya di segmen sebelumnya dokter mengatakan bahwa organ paru-paru juga bisa terkena atau mungkin terkena efek dari tifoid ini. Nah, kalau untuk tulang tadi kan melalui saluran darah, aliran darah. Nah, untuk yang paru-paru ini penjelasannya seperti apa, dok? Bisa kena ke paru-paru? Ya, sama seperti tadi. Jadi urutannya kan ketika dia masuk ke saluran cerna, kemudian dia masuk ke dalam kelenjar sistem limfoid yang ada di saluran cerna, kekebalan tubuh, kemudian masuk ke dalam aliran darah. Nah, ketika terjadi aliran darah yang banyak itulah dia bisa seeding atau menempel pada organ-organ tubuh. Nah, aliran darah tersebut ya bisa ke paru, kemudian tadi bisa ke tulang pada beberapa laporan kasus gitu ya. Walaupun memang kasusnya jarang. Yang banyak dominan ya memang keluhannya saluran pencernaan. Tapi bisa terjadi di tempat-tempat tadi. Kalau lihat di jurnal namanya pneumonitis tifosa gitu ya. Nah, itu memang manifestasi paru yang terjadi pada pasien yang terinfeksi oleh Salmonella typhi. Oke. Nah, dok bicara soal pencegahan. Ini kan vaksin sudah ada. Tapi kalau untuk seseorang yang sudah dilakukan vaksinasi, ini apakah akan ada nggak yang ketemu lagi terkena tifoid? Ya. Jadi yang namanya vaksinasi itu kita tidak pernah bisa mendapatkan kekebalan 100%. Itu juga fenomena yang kita hadapi sekarang dengan vaksin COVID gitu ya. Jadi memang vaksinasi tujuannya yang pertama, kalau memang dia terkena menjadi lebih ringan. Atau yang kedua, dia mengecilkan kemungkinan atau risiko seseorang terinfeksi, tapi tidak pernah bisa mengeliminir. Gitu. Jadi tidak ada vaksin yang memberikan proteksi 100%. Berarti kemungkinan kenanya lebih kecil ataupun kalau misalnya kalau memang dia terinfeksi pun dia menjadi lebih tidak berat untuk gejala klinisnya. Oke. Nah, bicara soal pencegahan lainnya, dok, ini kan selain vaksinasi tentu kan ada istilahnya metode lain untuk pengobatan. Ada pengobatan seperti apa saja, dok, sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk pengobatan terlebih dahulu ya. Untuk pengobatan, yang pertama karena ini adalah infeksi oleh bakteri Salmonella typhi, jadi pengobatannya kita harus memberikan antibiotik. Itu pertolongan pertama atau bagaimana, dok? Itu core pengobatannya. Pengobatan, Nah, baru yang lapis keduanya adalah terapi suportif. Terapi suportif itu obat demam, obat mual gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian cairan, pemberian cairan, pengaturan makanan, itu terapi suportifnya. Tapi utamanya adalah kalau kita bisa mendeteksi dan mendiagnosis bahwa memang benar ini adalah demam tifoid, maka kita harus berikan antibiotik yang memang spesifik, antibiotik yang memang cocok untuk Salmonella typhoid. Oke, nah sebenarnya kalau untuk deteksi awal seseorang terkena demam tifoid ini seperti apa, dok? Jadi sesudah klinis, jadi gejala klinisnya mencurigakan untuk tifoid, kemudian pemeriksaan fisiknya juga menunjang seperti gitu ya. Gejala tadi? Yang tadi, pemeriksaan fisik juga menunjang, maka biasanya kita akan meminta pemeriksaan darah terlebih dahulu. Oh, pemeriksaan darah terlebih dahulu? Ya, di darah itu kita bisa makin mencurigai bahwa ini memang benar arah tifoid. Kemudian untuk yang spesifik kita bisa minta pemeriksaan. Yang pertama kita bisa tumbuhkan sebetulnya kumannya. Jadi kita ambil darah pasien, kemudian kita biakkan, kita tanam gitu ya. Yang nama kedokterannya kultur. Kemudian nanti kita akan bisa mengharapkan, oh ini tumbuh kuman Salmonella gitu ya, Salmonella typhi. Nah, kita bisa yakin sekali bahwa betul ini adalah orang yang terinfeksi oleh demam tifoid. Gitu. Atau kalau tidak melalui metode kultur tersebut, ada pemeriksaan-pemeriksaan lain, mungkin pernah dengar Widal, kemudian IgM Salmonella typhi. Nah, itu bisa membantu untuk meningkatkan derajat diagnosis bahwa orang ini memang terinfeksi oleh Salmonella typhi. Oke. Nah, dok tadi kan dibicarakan core dari pengobatan ini adalah pemberian antibiotik. Ya. Setelah seseorang menderita tifoid dan juga telah diberikan antibiotik, ini untuk penyembuhannya berapa lama, dok? Ya, jadi kalau sesudah diberikan antibiotik tergantung pilihan antibiotiknya. Ada antibiotik yang diberikan dalam 5-7 hari, ada antibiotik yang perlu diberikan sampai 14 hari. Nah, tifoid ini untungnya bukan kuman dorman gitu ya pada kebanyakan kasus. Jadi memang dia sesudah kita kasih antibiotik, gejalanya membaik, antibiotik selesai, maka sebetulnya kita bisa harapkan dia hilang. Walaupun
pada beberapa kasus dia bisa menempel gitu ya, karier tifoid namanya, itu dia ngumpet di kandung empedu kita. Dan kemudian dia akan menjadi karier. Jadi dia bisa perlahan melepaskan terus tifoid dan dia bisa menjadi penular abadi kalau memang tidak diobati dengan Tapi benar. itu untuk kasus si penular abadi ini apakah pernah ditemukan, Dok? Pernah. Nah, itu cerita yang Mary Tifosa yang dapat nama yang pertama kali. Kalau Google Mary Tifosa itu cerita awalnya seperti itu. Jadi orang yang tidak bergejala gitu ya, koki-koki gitu ya, dia kemudian dia menularkan itu ke orang yang menyantap hidangannya. Gitu. Berarti kalau kondisi seperti itu berarti fasenya udah buruk atau bagaimana? Ya, jadi biasanya tidak bergejala, tapi dia mengandung tifoid dalam tubuhnya dan dia menularkan. Karena itu kalau melihat salah satu screening pekerjaan koki, itu kadang-kadang ada yang meminta untuk diperiksa dari kotorannya, diperiksa apakah memang ada tifoid atau tidak. Beberapa hotel bintang itu melakukan pemeriksaan itu untuk screening pegawainya untuk yang koki atau yang berhubungan dengan makanan. Masak-masak ya berarti. Tapi Dok, sebenarnya kalau untuk orang yang sudah terkena, mungkin bukan terkena ya, sudah dalam fase si penular abadi ini, apakah ada pengobatan khusus atau mungkin ya sudah dia abadi saya, dia sebagai penular dari tifoid? Ada. Jadi nanti antibiotiknya diberikan lebih lama. Kemudian yang kedua harus dipastikan apakah memang ada tempat ngumpetnya dia yang baik atau tidak. Nah, tempat ngumpet yang baik itu adalah batu empedu. Jadi kalau memang ada batu empedu, nanti untuk orang-orang yang karier tifoid tersebut, dia harus menjalani selain pemberian antibiotik, juga harus dilakukan pengangkatan batu empedunya. Karena itu menjadi tempat ngumpetnya si kuman tifoidnya. Oke. Nah, Dok, ini mungkin terakhir ya. Mungkin bisa diberikan tips bagaimana sih kepada sobat sehat untuk menghindari tentunya dari demam tifoid ini. Ya, jadi kalau bicara pencegahan gitu ya, kata pertama adalah kita harus tahu transmisinya. Tadi transmisinya kan melalui pencernaan, lewat kotoran yang kemudian tertelan atau termakan. Jadi kata kuncinya adalah harus cuci tangan. Jadi cuci tangan sebelum makan tujuannya adalah ya tadi salah satunya. Kalau kita cuci tangan dengan baik, kemudian penyedia makanan juga mencuci tangan dengan baik, maka sebetulnya rantai transmisi itu bisa kita potong. Itu kata pencegahan yang terutama untuk demam tifoid ini. Oke, Dok, terima kasih untuk informasinya. Semoga ini informasinya bisa berguna tentunya untuk sobat sehat. Nah, jadi sobat sehat, cuci tangan tentu ini sangat baik selain untuk menghindari dari virus COVID-19, tentunya dari demam tifoid juga. Namun, usai sudah sobat sehat, perjumpaan kita pada hari ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama Dr. Robert Sinto pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.